dikasihi Tuhan, firman Tuhan sore hari ini saya akan ambil dari Mazmur, ya, Mazmur pasal pertama, ya, pasal pertama ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Saya akan bacakan, silakan saudara melihat di PowerPoint. Kita akan belajar sama-sama. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat yang keempat. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Yang diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Saudara, firman Tuhan ini hampir setiap pagi itu saya dengarkan, khususnya yang ayat 3. Kalau dalam renungan pagi radio Mbak Patah itu juga itu renungan. Setelah membaca firman Tuhan kemudian diakhiri dengan yang ayat ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah tema yang saya pikir sederhana dan sering kita dengar, ya, mengimani dan melakukan firman. Sederhana sekali, tapi ini bukan sesuatu yang mudah, saudara. Bukan satu hal yang mudah meskipun ini kelihatannya sederhana dan sering kita dengarkan baik dalam khotbah di ibadah minggu maupun di ibadah yang lain. Saudara yang kasih Tuhan, ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kata pertama yang ditulis di dalam Mazmur ini adalah Mazmur yang pertama. Kata pertama yang ditulis adalah berbahagialah. Saudara, kata berbahagialah ini katanya cuma satu kata, tetapi ini maknanya banyak sekali. Memiliki makna yang dalam dan luar biasa. Setiap orang itu pasti mencari ini, mencari yang namanya bahagia. Nggih napa nggih? Jenengan misalnya ini yang belum punya belum punya istri. Mau punya istri atau punya suami, harapannya adalah bahagia. Yang sedang mempersiapkan diri untuk ke depan membina sebuah keluarga, yang dicari itu apa? Bahagia. Maka ucapannya adalah semoga berbahagia. Bahagia ini dicari oleh setiap orang, bukan hanya saya saja. Jenengan dan semua orang di muka bumi ini mencari, merindukan yang namanya bahagia. Apa yang dikerjakannya itu adalah supaya hidupnya bisa bahagia. Entah itu dengan cara apa? Dengan cara mengumpulkan materi, dengan cara ini, dengan cara itu. Tapi tujuannya itu adalah supaya bahagia. Itulah tujuan manusia pada umumnya, ya begitu, termasuk saya juga. Kula nggih pengen hidup bahagia, dalam keluarga bahagia, dalam masyarakat bahagia, di dalam pekerjaan saya juga harus bahagia, melakukan segala sesuatu. Endingnya, tujuannya supaya saya bahagia, berbahagia. Ini kata penting, saudara, dalam kehidupan manusia. Nah, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, bahagia yang model apa yang Tuhan mau dalam kehidupan orang Kristen? Saya sebagai guru
Misalnya ada seorang anak, dia itu akan merasa bahagia kalau nilainya bagus. Nah, Mbak Adel ini siswa, ini murid, akan bahagia kalau nilainya bagus, dapat 100 maksimal, bahagia. Itu tujuannya dia belajar supaya kalau saya dapat mengikuti tes, mengerjakan soal, saya dapat nilai 100. Dia akan bahagia. Untuk mencapai kebahagiaan itu dia harus menyelesaikan soal itu dengan benar semua. Tetapi nilai itu apakah tidak bisa direkod? Saudara, dulu saya nyuwun sewu ya, jangan ditiru ya. Waktu sekolah setiap mungkin ya hampir semua siswa, apalagi mungkin SMP atau SD, itu yang namanya nyontek, itu ngepek, itu mungkin sudah pernah dilakukan ya, termasuk saya ini yang ngomong dulu ya pernah nyontek, ngepek. Jadi bawa catatan, kalau tes nggak siap ya, karena materinya banyak sekali nggak mampu saya hafal, kemudian saya nulis di kertas kecil, dilinting-linting, ditekuk-tekuk, disinggahno, ya, di sepatu, di saku dan sebagainya. Triknya itu macam-macam. Kemudian setelah mengerjakan itu ternyata hasilnya juga 100. Tetapi ada orang yang memang benar-benar mempersiapkan tes ujiannya, dia belajar tekun, malamnya belajar, mengerjakan, dan juga nilainya 100. Podo-podo 100, saudara. Sama-sama 100, sama-sama bahagia karena dapat nilai 100. Tetapi bahagia yang sesungguhnya itu seperti yang siapa? Apakah seperti saya yang ngepek atau teman saya yang jujur? Saudara, jadi bahagia itu dilihat dari bagaimana prosesnya. Sama-sama meskipun dapat nilai 100, saya hasil ngepek, ya itu namanya bahagia yang pura-pura, bahagia yang tidak bagus. Tetapi yang bagus itu bahagia yang nilainya 100 karena hasil belajar. Nah saudara, setiap orang juga bisa merasa bahagia. Saya bahagia mungkin ukuran bahagia orang ya, saya bahagia karena uang saya banyak, karena saya bisa beli ini beli itu. Tapi ada juga orang yang bahagia, dia juga sama-sama punya uang banyak, ya bahagia, tetapi cara mendapatkannya yang berbeda. Dia sama-sama uang banyak tetapi dengan cara yang enggak baik, tapi satu orang ini bahagia dengan cara yang baik. Bedanya itu. Nah, firman Tuhan sore hari ini mengingatkan kita itu harus berbahagia, tetapi berbahagia yang model apa yang Tuhan mau. Saudara yang dikasih Tuhan, betapa pentingnya bahagia ini bagi semua orang, semua makhluk hidup yang ada di muka bumi. Bahkan hewan pun itu juga pengen bahagia. Hewan itu juga pengen bahagia, apalagi manusia. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu nopong. Orang fasik itu kalau saya terjemahkan yang gampang itu adalah orang yang munafik. Orang yang berdosa namun tidak mengakui dosanya. Mengetahui kebenaran firman Tuhan namun tidak mematuhinya. Itu namanya orang fasik. Dia tahu mana yang benar tetapi dia tidak melakukannya. Seperti saya dulu, saya tahu nyontek itu enggak benar, ngepek itu enggak benar, tetapi meskipun saya tahu itu enggak benar, toh dulu juga saya pernah melakukannya. Itu namanya orang fasik. Tahu yang benar tetapi tidak mematuhinya. Tahu berdosa tetapi tidak mengakui dosanya. Nah, orang fasik seperti ini di dalam Mazmur ini kita bahagia karena apa? Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik ini kalau di dalam kehidupan sehari-hari adalah bujukan-bujukan yang membawa kita itu yang menjadi seperti mereka, supaya kita menjadi orang fasik seperti yang mereka nasihatkan. Jadi jangan dikira orang fasik itu nggak bisa menasihati. Oh, nasihatnya pinter saudara. Ya, nasihatnya pinter. Bahkan sejak awal zaman Nabi Adam dan Hawa, pinter dengan si ular ini. Dia tahu ini nggak benar, tahu. Dia pasti tahu, dia tahu ini nggak benar. Tetapi dia bisa mengolah bagaimana supaya orang lain percaya. Nah, orang fasik itu banyak dan berkeliaran di sekitar kita. Maka kita harus waspada.
apa yang bisa kita kerjakan, bagaimana kita bisa mewaspadainya adalah dengan kita tetap di dalam Tuhan dan membaca firman Tuhan, mematuhi firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak berjalan, ya, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi apa yang kita lakukan itu tidak berjalan menurut orang fasik, orang munafik itu. Itu yang pertama sebagai pengantarnya. Terus yang kedua, di sini juga tertulis pencemooh, ya. Pencemooh itu artinya adalah pencaci, pencela, orang yang suka mencaci, orang yang suka mencela, menilai keburukan orang lain. Banyak ini juga zaman-zaman sekarang ini kita juga harus hati-hati. Banyak orang yang suka menilai orang lain, yang dinilai itu bukan bagusnya, tapi rata-rata yang dinilai adalah keburukannya. Saudara. Kalau di desa-desa atau bahkan dimanapun itu yang ngerumpi, kayak ngomong ini ngomong mencaci, mencela apa yang sudah dikerjakan orang lain, dan orang itu biasanya tidak melakukan sesuatu. Orang yang suka mencaci, mencela itu biasanya dia itu tidak melakukan sesuatu. Jadi pekerjaannya ya cuma itu, mencaci dan mencela. Kita jangan seperti itu. Kita jangan hidup menurut gaya hidup orang yang suka mencaci, orang yang suka mencemooh, orang yang suka mencela. Karena ibarat tukang maido itu paling gampang. Ya, tukang batu itu engel, tapi tukang maido itu paling gampang. Apapun tukang maido itu paling gampang, Saudara. Makanya di sini saya sampaikan ke saudara semua, jangan jadi orang yang hobinya adalah suka maido. Ya, karena biasanya orang yang suka maido itu disuruh dikai kerjaan itu malah nggak beres, nggak selesai biasanya begitu. Orang suka maido nih, karena ada tugas khusus, dia memang tugas khususnya adalah tukang maido. Dia tidak mengerjakan sesuatu tapi hanya maido saja. Nah, saudara, itu yang saudara, dalam kehidupan kita itu pasti mengalami yang namanya tekanan, pergumulan, pencobaan, bahkan kita juga sering mengalami yang namanya kegagalan. Siapa yang tidak pernah mengalami pergumulan? Siapa yang tidak pernah gagal? Semua kita pasti pernah mengalami yang namanya gagal. Yang mengakibatkan apa? Mengakibatkan kita terpuruk. Terpuruk itu tidak berdaya, tidak bisa melakukan sesuatu karena kegagalan, karena tekanan hidup, karena pencobaan yang sedang dialami. Jika dia mengalami keterpurukan, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mau berbuat apa-apa, itulah yang namanya terpuruk. Nah, tetapi bagaimana kita menyikapi bahwa setiap orang itu pasti mengalami semua itu? Apakah kita harus terpuruk terus? Ya. Bon, nggih. Bon. Ya coba, ya, puji Tuhan. Kalau kita sudah terpuruk, apakah kita itu tetap memiliki iman dan kita tetap melakukan firman-Nya? Itu adalah pertanyaan buat hidup kita masing-masing. Nek jenengan mengalami keterpurukan, mengalami kegagalan, apakah tetap beriman dan tetap setia melakukan firman-Nya? Ini yang menjadi pertanyaan kita bersama. Banyak orang yang terpuruk kemudian lari dari Tuhan, meninggalkan iman, ya, kemudian tidak melakukan firman-Nya. Dia berjalan menurut kehendaknya sendiri, berjalan sak karpe dewe. Itu yang terjadi biasanya seperti itu. Tetapi bagi kita orang percaya ya jangan seperti itu. Kalau kita terpuruk, kita tetap di dalam Tuhan, memiliki iman dan setia melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai pengantar untuk saya menyampaikan firman Tuhan sore hari ini. Kemudian apa yang bisa kita lakukan agar tetap setia melakukan firman-Nya, ini loh yang penting.
Meskipun kita saat ini mungkin terpuruk, hidup dalam kegagalan, hidup dalam pencobaan, tetapi kita harus melakukan hal ini supaya apa? Supaya kita tetap memiliki iman dan kita tetap setia melakukan firman-Nya. Yang pertama adalah menyukai firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, Mazmur 1 ayat 2a. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Orang yang meskipun di dalam pencobaan, yang meskipun di dalam kegagalan, supaya ia tetap setia di dalam Tuhan, ia harus menyukai firman Tuhan. Next, ya di sini ada gambar. Saya senang buka-buka gambar saudara ini. Bagaimana jenengan ini dulu ini ya waktu kita di situ ya, memiliki kerinduan yang menyukai firman Tuhan, suka akan firman Tuhan meskipun nggak ada gentengnya, tetap datang ke gereja. Karena apa? Menyukai firman Tuhan, rindu, haus dan lapar akan firman Tuhan. Di sini saya belajar banyak dari foto-foto yang saya simpan itu. Saya belajar bahwa saudara, kita semua ini bersyukur karena kita masih diizinkan Tuhan, dan saya bersyukur kita semua menyukai yang namanya firman Tuhan. Jenengan datang ke sini kan mencari yang namanya firman Tuhan. Ya, datang ke sini tidak mencari apa-apa. Di sini nggak ada makanan, di sini nggak ada bakso, di sini nggak ada mie ayam. Di sini adalah adanya firman Tuhan. Toh jenengan hari ini hadir di gereja ini, datang di gereja ini karena saudara semua adalah mencintai, menyukai firman Tuhan. Amin saudara. Bersyukur kita. Nah, itu gambar yang pertama. Terus yang kedua juga masih ada. Next, oke. Nah, di situ kita ingat flashback aja, mengingat masa-masa dulu perjuangannya jenengan ketika ini belum ada gentengnya dan sebagainya. Bahkan ya terpal saja enggak masalah, no problem ya. Dan toh dengan setia datang. Ya, datang ke sini bukan untuk mencari apa-apa, tapi mencari firman Tuhan. Saya kalau melihat foto-foto ini saya terhibur saudara, meskipun dalam pergumulan ya, gereja ada pergumulan, tapi kalau saya melihat ini saya terhibur. Bagaimana saya melihat antusias jenengan, perjuangan jenengan, semangatnya itu loh, ya, semangatnya itu, dan saya tetap simpan itu. Dan ini contohnya, ini Mbah Sabar masih masih hidup ya, Mbah Sabar ya, jadi cerita. Nah saudara, yang pertama adalah saudara harus menyukai firman Tuhan. Kalau jenengan nggak menyukai firman Tuhan, bagaimana jenengan bisa melakukan, bagaimana jenengan bisa mencintainya? Yang pertama itu adalah menyukai dulu. Kalau kita mau cari pasangan dulu saya cerita itu, sebelum saya mencintai itu kan pertama harus itu menyukai dulu. Saya menyukai dulu, rajin dulu saya menyukai dan rajin baca firman kalau firman Tuhan. Kalau dengan Bu Eka itu kan saya rajin ke Semarang ya. Jadi seminggu sekali datang ke Semarang karena dia kerja di Semarang. Karena saya menyukai, maka timbullah rasa semangatnya itu ada. Seminggu 2 kali ya orang kesel, nggak capek. Ya, seperti firman Tuhan ini, kalau jenengan ingin intim dengan Tuhan, firman Tuhan ada selalu di dalam hati jenengan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka setiap hari ya harus dibaca. Harus suka dulu. Kalau nggak suka ya nggak bisa. Nah, tanda-tanda orang yang suka itu ya dibaca terus. Masa saya suka kok nggak tak baca, itu namanya nggak suka. Ya, harus dibaca siang dan malam. Yang pertama, harus suka dulu. Kalau nggak suka ya bagaimana kita bisa melakukan? Nggak suka. Kalau kita semua jenengan ingin menjadi pelaku firman, setia melakukan firman, yang pertama harus suka dulu. Ya, kalau ini yang jomblo ini mau mendapatkan istri atau suami, pertama suka dulu.
Harus suka dulu. Kalau nggak suka ya nggak bisa. Nah itu yang pertama, menyukai firman Tuhan. Lalu yang kedua adalah merenungkan firman Tuhan. Ayat 1, pasal 1 ayat 2b, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Setelah menyukai, dibaca, kemudian direnungkan, saudara. Direnungkan, tidak dibaca terus selesai apa mau emboh. Ya mungkin pertama begitu, tetapi lama-lama kita harus meningkat, jangan emboh, tetapi harus direnungkan dulu. Supaya apa? Ya, ini ada gambar lagi. Nah ini orang yang suka merenungkan firman Tuhan. Ini kersel nih, kersel dulu waktu gereja kita masih batu ya, masih tanah. Oh mubeng gitu malam juga nggak masalah, kita renungkan firman Tuhan itu. Di sini yang disampaikan adalah firman Tuhan. Jenengan ini ada di sini. Nah ini kalau jenengan bandingkan sekarang kan jauh. Dulu kita masih di lantai tanah, kemudian sekarang kita sudah punya lantainya keramik. Nah, temboknya sudah diplaster dan menjadi seperti ini. Jadi prosesnya seperti itu, saudara. Nah, di sini jenengan datang di gereja itu adalah untuk merenungkan firman Tuhan. Sekali lagi saya menyampaikan di sini, saya itu tidak menggurui, mboten ngajarin jenengan, karena jenengan kan sudah melakukan. Jadi seperti khotbah saya dulu, saya tidak ngajari, tidak nasihati, tetapi saya hanya menguatkan saja bahwa saudara kita semua di sini itu sudah melakukan. Sejak dulu memang begitu. Ini kersel, ya, ini kita bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Coba next lagi. Nah ini gerejanya sudah ada bagus ya ini ya, tapi belum dicat, ya, lantainya mungkin masih belum keramik. Tetapi kita datang ke gereja itu bukan mau lihat-lihat gereja. Gerejanya bagus apa enggak, tetapi kita datang karena kita mau merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Ya. Kemudian lagi next ada lagi. Nah ini di rumahnya Mbah Mono ini ya waktu itu. Nah ini rumah yang masih lama, ini udah hilang ini rumah ini, udah ganti baru. Kita juga rindu di sini merenungkan firman Tuhan. Jadi kalau jenengan pengen Pak, saya minta fotonya yang ini. Oh lengkap saya ya, ada semua dari awal sampai sekarang itu foto-foto semua ada, bahkan video. Saudara, inilah bentuk bagaimana jenengan itu punya kerinduan, haus dan lapar akan firman Tuhan, mau merenungkan firman Tuhan. Next. Oke. Merenungkan firman Tuhan itu supaya apa? Supaya menemukan pesan. Jadi firman Tuhan itu ada pesan. Selain pesan juga bisa menemukan yang namanya larangan. Ora kenong ini, ora kenong ini, itu larangan. Teguran, kowe iku ngene keliru, itu teguran. Atau perintah Tuhan bagi kita. Jadi kalau kita merenungkan baca firman ya saya ajari sedikit aja. Kalau baca firman itu kita belajar ini, apa pesannya? Pesan firman Tuhan itu apa? Meskipun hanya beberapa ayat saja nggak masalah. Pesannya apa? Apakah di situ ada larangan Tuhan? Kita nggak boleh ini, kita jangan ini, jangan seperti ini. Atau kita di situ mendapatkan teguran. Kalau kita membaca firman kemudian ada teguran, ojo dilewati. Iki orang main iki malah menegur saya, aku nggak mau baca loh. Banyak yang begitu menghindari teguran, padahal firman Tuhan itu menegur, tetapi karena menegur justru malah nggak dibaca. Justru kalau firman Tuhan itu menegur kita, ya kita bersyukur firman Tuhan negur kita, jangan malah dihindari. Berarti kalau ada orang khotbah kemudian tidak sengaja, nggak tahu kan yang khotbah, kok kelihatannya menyinggung saya, ya jangan gedeng karo pendeta nih. Karena itu bisa jadi Tuhan memakai hamba Tuhan itu untuk menegur siapapun itu. Banyak yang terjadi kan malah gelo. Wah aku disindir Pak Dono iki nyindir aku, iki cetha iki nyindir aku, wes aku sok ora ape ndongokno pas khotbah.
Nah, firman Tuhan itu bisa menegur kita melalui siapapun, melalui gembala, jemaat, melalui pendeta, bahkan ketika kita baca sendiri, teguran, ya, ojo malah gelo, atau perintah Tuhan. Tuhan berperintah apa buat kita? Tuhan pengen apa? Kita melakukan apa? Nah, itu yang penting saudara, kalau jenengan membaca firman, direnungkan. Merenungkan itu artinya melihat diri kita sendiri. Apa yang sudah diterima di situ. Ya, yang pertama pesannya, apakah ada larangan, teguran atau perintah Tuhan bagi kita. Itu yang penting. Aja ojo mung bar ya bar, tapi harus direnungkan dulu. Ini apa ya firman Tuhan ini? Maksudnya apa buat saya gitu. Kok jangan buat mereka, buat saya. Yang namanya merenung itu buat diri sendiri. Ini buat saya itu apa sih? Saya itu harus bagaimana, pesan Tuhan apa, perintah Tuhan apa, apakah saya dilarang ini, apakah Tuhan menegur saya? Ya, beberapa hal ini yang harus kita perhatikan. Ya, kalau kita merenungkan firman. Amin, Bapak Ibu. Nah, ini yang terutama yang bisa baca, tolong yang bisa baca ini diperhatikan. Ya, dibaca nggak usah banyak-banyak, 1-2 ayat nggak masalah, tetapi dalam firman Tuhan itu mungkin ada pesan khusus buat hidup kita. Harus direspon dengan benar. Karena tujuan akhir kita adalah hidup seperti teladan Kristus. Jadi jenengan cita-cita akhir hidup kita itu adalah, tujuan kita itu ada di bumi sebagai orang percaya itu apa? Hidup seperti teladan Kristus. Hidup seperti Kristus yang sudah meneladani, yang menjadi teladan hidup kita. Jadi seperti itu. Apa tujuan akhir kita? Yaitu hidup seperti teladan Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan sore ini enggak banyak. Tapi ini kalau kita lakukan sedikit, tapi kita lakukan itu hasilnya luar biasa. Pesan saya yaitu tadi, baca firman, cintai firman Tuhan, sukai firman Tuhan, dan renungkan. Apakah di sana ada pesan, ada perintah, ada larangan, ada teguran. Itu yang harus kita respon. Dan harus benar-benar kita respon secara pribadi. Nah itu. Kemudian saudara, kalau kita sudah melakukan itu, kita sudah melakukan kesetiaan kita untuk melakukan firman, setia membaca firman, merenungkan firman Tuhan. Di dalam Mazmur ini janji Tuhan yaitu menikmati berkat firman Tuhan. Saudara akan menikmati berkat firman Tuhan yang ditulis di dalam ayat yang ketiga. Saudara akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Next. Di sini ini air, danau ya. Kemudian di sebelahnya itu ada pohon, tanaman. Tanaman yang tumbuh di daerah yang ada airnya, dia akan tumbuh subur. Seperti itulah hidup saudara. Kalau hidup saudara mengimani firman Tuhan, maka hidup saudara itu seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air, tidak akan pernah kekurangan air. Beda kalau seperti ini gersang, nggak ada tanamannya. Karena apa? Nggak ada airnya. Musim kemarau banyak yang gersang. Karena apa? Nggak ada airnya. Tetapi saudara, kalau hidupnya nempel dengan Tuhan, melakukan firman Tuhan, seperti pohon yang ditanam, yang tumbuh di tepi aliran air. Saudara tidak akan pernah yang namanya berkekurangan air. Ya, selalu menghasilkan buah pada musimnya. Nah sekarang Pak, saya kok gersang Pak? Oh berarti ya saudara belum berada di aliran air. Kok saya masih gersang, saya belum berbuah, kok saya semakin hari kok semakin layu. Berarti ada PR buat hidup kita. Mungkin kita berada di daerah yang tidak dalam aliran air. Aliran air itu adalah firman Tuhan. Kita hidup tidak di dalam firman
Tuhan. Makanya kalau kita ingin menghasilkan buah pada musimnya yang tidak pernah layu daunnya, tinggallah di dalam firman, lakukan firman Tuhan. Amin. Ini janji Tuhan. Menjadi pergumulan kita, loh sekarang saya masih begini Pak, kok masih belum berbuah, kok masih layu ya, saya enggak semangat, saya loyo, semangatnya enggak ada. Berarti itu tanda-tanda sudah tidak berada di dalam aliran air, menjauh dari aliran air yang hidupnya lama-lama menjadi gersang dan mati, imannya yang mati. Orang yang menjauh dari firman Tuhan, hidupnya akan gersang dan lama-lama akan mati, tidak menghasilkan buah karena tidak di dalam aliran air. Ini firman Tuhan. Meskipun ini hanya sebuah perumpamaan, tapi ini akan menguatkan kita. Oh, berarti saya itu harus hidup di dalam firman. Jangan menjauh dari firman Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan. Nah, sekarang kita bisa merenung sendiri. Aku iki termasuk apa ya? Apakah saya termasuk kalau pohon itu berbuah? Apakah sekarang ini saya termasuk pohon yang layu? Atau saya pohon yang berbuah, pohon yang seger menghasilkan buah pada musimnya? Itu yang tahu kita sendiri. Maka dari itu saudara, firman Tuhan sore hari berkata, menguatkan kita. Jadilah pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jangan engkau pernah menjauh dari aliran air. Jangan pernah engkau menjauh dari kebenaran firman. Jangan engkau menjauh dari yang namanya pelayanan Tuhan. Melakukan perbuatan baik yang Tuhan mau kita lakukan di dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Orang yang suka membaca dan merenungkan dan melakukan firman Tuhan akan mendapatkan yang pertama, berkat melimpah. Tidak akan berkekurangan, artinya kita selalu disegarkan, ya, selalu merasa dicukupkan, ya, merasa dicukupkan oleh Tuhan. Jadi ini tidak bicara soal jumlah, tetapi kita merasa hidup saya sudah dicukupkan oleh Tuhan. Itu artinya berkat melimpah atas hidup kita. Terus hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting. Ini yang penting. Kalau kita membaca, merenungkan firman, kita itu akan memiliki hikmat. Dalam mengambil keputusan itu Tuhan akan menolong dan tepat. Ini yang terjadi saudara. Tetapi kalau kita nggak pernah baca, nggak pernah merenungkan firman, maka keputusan-keputusan yang kita buat itu terkadang salah. Karena apa? Kita tak dipimpin oleh Roh Kudus. Kita berjalan menurut keinginan kita sendiri. Tidak ada hikmat yang kita kerjakan, hikmat yang kita pakai. Karena nggak ada hikmat, kita nggak pernah baca firman, kita nggak melakukan firman. Nah, orang yang suka membaca dan merenungkan, melakukan firman Tuhan, dia itu akan mendapatkan diberi hikmat untuk mengambil keputusan yang penting dalam hidup kita. Nah, termasuk saya juga banyak sekali ya kesaksian bagaimana Tuhan memberi hikmat saya untuk mengambil sebuah keputusan, baik itu di dalam keluarga saya, bahkan itu di dalam gereja. Memakai hikmatnya Tuhan yang mimpin dan menolong. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah Tuhan akan memberikan kekuatan dan penghiburan di saat kita terpuruk tadi, diberi kekuatan dan penghiburan. Saudara, betapa pentingnya kita merenungkan, membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Meskipun ini sederhana, tetapi harus kita lakukan secara pribadi di rumah. Terutama anak-anak muda ini yang bisa baca. Yang nggak bisa baca ya dibacakan anaknya kalau ada anaknya. Firman Tuhan jangan pernah kita menjauh. Jangan pernah kita menjauh dari firman
Tuhan. Supaya apa? Kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu berbuah. Bukankah kita merindukan hidup kita berbuah bagi orang lain? Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan sore hari ini menguatkan kita bersama. Ayo kita semakin dekat lagi dengan Tuhan, ya. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan, jangan pernah kita melupakan yang namanya firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itulah sumber kekuatan kita, yang akan memampukan kita di segala musim hidup kita. Baik itu di dalam kita mengalami keterpurukan, Tuhan itu, firman Tuhan itu akan menjadi penolong atas hidup kita. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.